Di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak, yang eh, cukup menarik ya. Dari pertanyaan pertama dulu, dalam praktik operasional bengkel, kan satu pekerjaan servis itu bisa melibatkan lebih dari satu mekanik ya Pak, dengan Ya, posisi pekerjaan yang berbeda. Nah, bagaimana mekanisme pembagian komisi di Central Part untuk memastikan perhitungannya tetap proporsional, transparan, dan sesuai dengan kontribusi masing-masing mekanik? oke. Langkah pertama yang paling penting kebijakan dulu ditentukan oleh pihak owner atau pejabat di bengkel tersebut itu ya. Biasanya kan bengkel-bengkelnya terutama yang udah besar itu mereka punya joinan gitu ya. Mereka mereka harus tentukan dulu aturannya pertama. Nah, komisi ini bisa ditetapkan dari beberapa parameter. Parameter pertama yang paling gampang itu servis. Setiap servis kita bagikan berapa nih ke mekanik kita, itu satu. Itu paling mudah. Tapi kalau ada kebijakan lain, misalkan untuk barang-barang tertentu yang tadi saya bilang, dia itu pemasangannya sangat sulit untuk sebagai wujud achievement atau reward atas kerja keras mekanik tersebut untuk memasang spare part itu dari manajemen bengkel bisa juga men-set up komisi sih. Nah, komisinya ini kalau memang formula atau aturannya udah baku, udah ditetapkan bersama gitu ya, udah deal nih, seperti ini aturannya, tinggal di Central Part terapin aja gitu teman-teman. Jadi eh, setiap barang yang memiliki komisi di set up sesuai agreement yang diberlakukan oleh manajemen. Itu pertama untuk sisi barang. Untuk barang jasa pun sama. Misalkan namanya orang bengkel ya, mereka pasti udah punya perkiraan sih. Biasanya para pebisnis bengkel ini mereka udah tahu nih, kalau servis ini kurang lebih harganya segini dan saya bisa sharing berapa ke mekanik saya. Ya, biasanya bukan ada standarnya, tapi biasanya sekitar nominal itu sekitaran sekian gitu. Mereka para pebisnis yang udah lebih tahu dari saya sebetulnya. Nah, mereka tinggal setting aja berapa persentase atau berapa nominal yang akan di set up untuk si mekanik. Nah, jadi prosesnya ini dari awal mastering barang dan jasa, kalau memang dari udah tahu aturannya bakal seperti apa di komisi, mungkin bisa disisipkan pada saat input barang dan jasa sekaligus. Jadi ketika ada action di penjualan yang memilih barang atau jasa tertentu itu yang udah disetting itu dia udah otomatis, cuman memang yang yang jadi dikhawatirkan ini pebisnis ini harus bisa, para pemilik bengkel harus bisa memantau. Memang dari Central Part pasti ada laporan transaksinya ya. Memantau apa sih, barangkali gini, kalau bengkel yang udah menengah ke atas, biasanya owner udah nggak turun, maksudnya udah pakai admin atau PIC bengkel. Nah, mereka perlu bikin aturan agar inputan data setiap penjualan yang terjadi di bengkel itu jelas ke siapa mekaniknya. Barangkali begini sih Pak, ada misalkan satu bengkel datang nih, sorry satu bengkel lagi, satu motor datang ke sebuah bengkel, misalkan Habibah datang ke sebuah bengkel. Habibah mau servis CVT karena motornya metik gitu ya. Lalu dari PIC bengkel menyuruh mekanik yang namanya Rono ya. Ternyata yang dimasukin oleh ketika Afifah selesai, Afifah bayar ya, ternyata penjualan tersebut perlakuannya dimasukkannya bukan mekanik namanya Tono tapi Jono karena namanya mirip. Berarti kan itu bentuk kesalahan kan sebetulnya dari si admin atau PIC kan. Nah, kalau memang kesalahan sudah terjadi ya tidak bisa ini ya, tidak bisa, kalau yang terjadi ya udah gitu ya. Tapi untuk preventif ke depannya, tentunya kan dari Central Part bisa mengeluarkan laporan berupa histori transaksi dibuat oleh siapa, kapan, jam berapa. Dari situ bisa cek datanya, kita bisa bisa bicara dengan data dan kita bisa bentuk tim audit gitu ya. Memang kejadian seperti itu jarang terjadi, memilih mekaniknya salah gitu ya, tapi potensinya tetap ada kesalahan di manusianya kan. Nah, nanti sebetulnya counter check kedua bukan hanya dari data yang kita keluarin aja sih, nanti mekaniknya pun dia kan
kita bisa printkan ininya sih. Kita bisa perlihatkan atau bahkan kita bisa cetak setiap action yang mekanik lakukan. Mekanik biasanya melakukan perhitungan sih. Oh, motor Apipa ini sama saya, kata si Tono kan. Nah, biasanya mereka juga nyantar sendiri gitu dan mereka bisa mengkonfirmasi ketika mereka waktunya gajian. Biasanya gajiannya mingguan ya di hari Sabtu. Di hari Sabtu mereka udah punya prediksi nih, saya bakal segini segini segini, dan terjadi kesalahan itu bisa apa, dikomunikasikan dan datanya pun jelas gitu ya. Nah, dari situ transparansinya tentunya terlihat jelas kalau memang ada kesalahan dalam operasional. Jadi intinya semua data yang di Central Part ini bisa digunakan sebagai dasar yang sah kalau misalkan mau dilakukan audit dan lain sebagainya. Itu sih. Semoga menjawab. Terima kasih Afifah, pertanyaannya bagus sekali itu. Oke Pak. Ada pertanyaan kedua nih Pak. Kalau tadi kan ini ya kesalahan dari adminnya, misal adminnya salah input. Nah, Oke. gimana ini kalau semisalkan setelah transaksi nih ya, dia terjadi perubahan kayak pembatalan layanan, terus reatur suku cadang misal atau koreksi nilai jasa atau kayak penanganan komplain dari pelanggan itu kan dari luar ya Pak. Nah, terus juga Oke. jadi kayak gimana sih Central Part ini menyesuaikan perhitungan komisinya itu? Terus apakah setiap perubahan itu tercatat dalam riwayat yang dapat ditinjau oleh si pemilik bengkel? Oke, berarti gini, memang namanya human error tuh pasti ada. Tapi dari kita menyediakan fitur draft. Jadi ini kembali juga setiap sistem yang dibikin tentunya sudah sebaik mungkin. Ya, human error selalu ada. Jadi preventifnya dari kita adalah semisalkan ada orang nih customer datang ke bengkel. Namanya datang ke bengkel itu kan enggak, misalkan dia rusak bannya, sobek. Nah, customer itu kan enggak semata-mata saya mau datang, saya mau ganti ban model ini jenis ini. Enggak. Mereka pasti tanya, ban belakang motor ini ada itu satu. Ada nah, ada modelnya apa aja, pasti seperti itu kan. Nanti ditunjukin nih sama si mekanik, ada model ini, model ini, model ini, brand ini, harga segini. Mereka kan milih ya. Nah, katakanlah contoh nih, si customer nih sudah milih satu model dan satu brand. Oke, yang ini angkut. Nah, diambil kan bannya kan. Dalam proses itu jangan dulu dibuat sebagai invoice sebenarnya. Kita ada fitur draft. Bikin aja draftnya dulu. Berarti customer pilih customer, barangnya ini simpan sebagai draft. Oke. Setelah itu ternyata ketika dipasang bannya di dalam ketika akan dipasang nih di motor, diukur-ukurin sama velgnya, ternyata nggak masuk bannya itu, bukan bukan untuk tipe itu. Kadang-kadang kan kalau zaman sekarang kalau kita bicara ban atau velg ya, ringnya itu sekarang beda tipis, ring 14 dan ring 13. Motor ini ringnya 14, dia milih ban yang ring 13 gitu ya. Ternyata pada saat dipasang, waduh nggak bisa, terlalu kecil. Nah, berarti kan ada perubahan kan dari sisi customer kan, perubahan barang kan. Nah, kalau gitu kan secara stok memang belum berkurang di sistem. Nah, stok yang barang yang tadi diambil yang salah kembalikan aja ke gudang. Tinggal kita rekomendasikan barang yang sesuai, kita ambil barang. Oke, cocok nih, ya. Setelah cocok ya udah dipasang aja. Nah, setelah dipasang kan berarti kan ada biaya pasang ban misalkan. Oke. Lalu ternyata ada keluhan lain. Dicek, Pak, ini kalau naik motor ini kan matic motornya ini. Kalau saya narik gas, ini suka terlambat nih, suka nggak langsung maju. Nah, actionnya mungkin dicek dulu sama mekanik apa. Ternyata ada salah satu spare part yang harus diganti. Ya, biasanya tuh kalau di motor matic itu ada sensor TPS disebutnya apa itu untuk gas buang. Dan itu tuh kecil barangnya gitu kan. Dan itu barangnya itu nggak semua motor matic sama. Mungkin pemilik bengkel lebih lebih tahu lah dari saya terkait hal ini gitu ya. Ketika diambil barangnya nggak sesuai juga, ternyata nggak cocok, tukar lagi. Tapi dari segi sistem
dia belum motong stok sih. Dia masih tambahkan sebagai sebuah draft. Nah itu. Nah setelah setelah barangnya spare part yang cocoknya dipasangin di motor, setelah beres semua, lalu mau lakukan pembayaran, nah di situ proses finalisasi terjadi. Nanti customer akan datang ke bagian kasir mungkin, ya, mau konfirmasi. Nanti kasir kan konfirmasi, Bapak, Ibu tadi barangnya ini ya, ban kode ini, jenis ini, brand ini, biaya pasangnya sekian, lalu ada tambahan ya, tadi sensor TPS-nya rusak ya, pakai brand ini harganya segini, betul nggak Bapak Ibu? Oh iya betul. Di situ barulah dibuat transaksi. Transaksi dibuat dan pembayaran masuk. Nah, setelah pembayaran masuk, ya, barulah komisi untuk salesman akan terbentuk. Nah, bagaimana dengan faktur-faktur yang bukan COD? Kan pada umumnya bengkel-bengkel itu ketika ada orang datang servis, mereka tuh bisa langsung bayar. Makanya komisinya kan langsung, makanya ketika dibayar lunas komisi langsung muncul kan. Tapi bagaimana dengan kondisi kalau bengkel ini kerjasama dengan sebuah perusahaan atau pabrik di mana mengandalkan kooperasi dan pabrik itu? Saya pernah 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 bekerja di perusahaan spare part gitu ya, distributor spare part, di mana kalau ada karyawan ganti ban ke kantor kami saat itu, karyawan tersebut nggak bayar, ya. Nanti tagihannya akan dikirim di hari Sabtu, setiap hari Sabtu dikirim ke perusahaan, perusahaan akan bayar sekaligus ke kita. Nah, di sisi company pabrik tersebut, karyawan itu beli ban itu ditalangin dulu gitu ya sama si perusahaan. Nanti sifatnya pinjaman karyawan, karyawan tuh nyicil ke perusahaan akhirnya tanpa bunga gitu. Tapi ke kita sebagai perusahaan, sebagai vendor, kita dilunasin dulu nih. Nah, untuk kasus seperti itu, memang ini butuh ritme dan kebijakan dari pihak owner. Mau bagaimana ritme komisinya? Apakah kalau memang ada seperti itu, kita ritme penggajinya dirubah jadi per bulan karena menunggu itu harus cair atau gimana? Itu sebetulnya bisa diatur dari sisi kebijakan aja gitu. Kan dalam Central Park penggajian karyawannya kan bisa di set up baik bulanan, mingguan, harian gitu kan. Itu bisa aja diatur. Kalau misalkan ternyata di hari itu tuh semua karyawan pabrik itu datang dan secara pembayaran belum dibayarkan kan, masih ngutang lah istilahnya. Nah, nanti ketika itu cair, bisa saja mencairkan komisi di hari itu yang memang masih nyangkut. Bisa begitu sebetulnya. Oke, dari saya mungkin itu Pak. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lain? Oke. Baik, mungkin cukup segitu pertanyaan pada webinar kita hari ini, Pak.